Bismillahirrahmanirrahim. Biqaul mudatillah wa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari pertama tatap muka ya. Sebelumnya karantina, sebelumnya daring. Ini cuma pemanasan karena sehari cuma 4 jam pelajaran. Sementara untuk 3 minggu ini. Pelajaran kedua yaitu bahasa Arab. Semuanya waktu karantina menerima modul. Ada yang tidak menerima? Semuanya dapat modul itu? Dapat ya? Karena yang putri tadi ada yang tidak dapat juga modulnya, catatan tulisannya juga dibawa atau ketinggalan. Ada yang sudah beli kitab? Belum? Kuandeleram itu, kitab apa itu? Saya lihat. Kaprawi. Ya enggak apa-apa sih. Ini terlalu tebal ini. Yang dimaknani mana ini? Surumnya mana ini? Bentar. Dari halaman 17 ini nanti. Sini. Yang ini tak? Ya, yang di kotak-kotak. Yang ini tak? Yang ini tak juga? Iya. Nanti langsung ini. Cuma sedikit-sedikit karena itu sudah syarahnya terlalu banyak. Kaprawi. Nah, nanti dikoordinir Ustadz Adib tadi. Ustadz Adib yang bantu tadi, wiket, beliau kepala diniyahnya. Nanti titip sama beliau. Insya Allah nanti kitabnya seperti ini. Yang ini sudah ada yang punya? Belum juga. Tasrifan ini. Tapi sudah ada yang pernah belajar ini ya, tasrifan. Kalau yang punya jurumiyah kitab kuning, yang tidak apa-apa. Tapi maknanya ini kecil-kecil ini. Jadi kalau yang itu nggak apa-apa? Ya nanti kalau yang sama Ustadz Habib dibelikan yang besar-besar. Harus? Enggak. Yang dimaknani yang matannya atau yang intinya. Yang matannya yang dimaknani. Kalau yang seperti ini yang dimaknani yang pinggirnya ini toh. Yang tengah kan tambahan, penjelasan tambahannya enggak. Yang pinggir toh nanti. Yang kita pelajari yang pinggirnya nanti. Materi utama yang kita pelajari ya jurumiyah ini yang pinggir. Nah, yang tengah sementara enggak dulu. Kebetulan ini kitab kakak kelas kalian dulu waktu beli seperti ini. Saya dulu juga nyari matannya saja tanpa syarah. Cuma tahun lalu enggak nemu, jadinya tetap ada syarahnya. Yang matanya yang tulisan tebal ini. Jadi yang dimaknani yang ini saja, yang bawah enggak. Balik ini enggak, baru dimaknani lagi. Begitu. Ini enggak dimaknani, baru yang ini. Ini matannya atau materi inti di kitabnya itu ini. Apalagi yang tebal itu Kaprawi itu lebih tebal lagi itu. Lebih tebal dari ini. Ini saja yang dimaknani cuma yang pinggir. Beberapa halaman dimaknani 1 kalimat, beberapa halaman dimaknani 1 kalimat saja. Tapi tidak apa-apa, barangkali nanti di pondok minta ngaji ke ustadz siapa nanti. Ustadz saya minta ngaji Kaprawi. Kaprawi itu yaitu syarahnya jurumiyah. Salah satu syarahnya. Tidak apa-apa, boleh. Untuk memperdalam tahun lalu sudah pernah belajar jurumiyah ya? Ya, sudah pernah sebelumnya.
SMP atau MTS. Yang alumni Tebu Ireng banyak. Banyak. Angkat tangan saya yang alumni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang SMP? SMP AWH maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. MTS. Sendirian? Yang kelas ini, yang sekarang? Sendirian. Di SMP AWH maupun MTS, SS sudah kan pernah belajar nahwu pakai jurumiyah juga. Di SMP AWH jurumiyah juga. Sampai bab apa? Ingat? Lupa? Hampir selesai. Yang di MTS selesai? Belum. Iya. Nanti dari awal lagi, murojaah lagi lah, belajarlah awal lagi. Nah, semoga nanti lebih paham lagi ya. Materi tatap muka ini kita juga review materi dulu. Sedikit tentang materi awal itu pegon ya, sama simbol makna. Simbol makna dipakai itu untuk menunjukkan kedudukan dalam kalimat. Kalau mim berarti artinya itu adalah maknanya utawi. Mimnya singkatan dari mubtada. Kalau kho khobar bermakna iku. Kalau fa alif sopo siapa, fa'il ya. Ini opo apa, ini fa'il. Ghairu akil, fa'il yang bukan manusia, bukan malaikat, bukan Allah. Fa'il yang tidak berakal, ini fa'il akil. Berarti menunjukkan seperti itu dan yang lainnya. Misalnya ada kalimat seperti ini, maknanya gimana ini? Keliru. Tidak apa-apa wis. Man anta. Yang bisa makna nih? Balik ya. Man iku dulu. Iku sopo ya? Atau siapa? Sopo atau siapa? Pilih yang seperti ini atau man iku sopo. 1 atau 2 kira-kira. Soponya itu loh. Sopo seperti ini atau sopo seperti ini? Kira-kira. Anta ini satu dulu wis. Anta utawi. Kalau makna Jawanya siro. Kamu. Kamu laki-laki 1. Nah, sekarang soponya atau siapanya ditulis di bawah atau ditulis fa alif di atas? Di bawah karena sudah khobar. Man ini artinya siapa? Bukan fa'il ya. Kalau fa di atas seperti ini itu menunjukkan kedudukannya. Berarti kalau misalnya ditulis seperti ini khobar atau fa'il malah bingung. Yang betul adalah man iku sopo. Man itu siapa? Siapanya yang bawah bukan siapa. Kebetulan makna kalimat man dengan fa'il itu sama. Tapi yang betul tulis di bawah karena soponya adalah makna dari man. Sama juga seperti mal imanu. Sama juga nih, ma iku opo ya. Berarti bukan seperti ini ya. Nah ini ndak. Al imanu utawi iman. Apa itu iman gitu. Sama. Ini tulisnya yang di bawah karena makna, bukan kedudukannya. Yang ini ndak tadi. Seperti ini. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa tulisan pegon itu tidak ada standarnya ya. Berarti satu lembaga dengan lembaga yang lain atau mungkin satu kitab dengan kitab yang lain ada perbedaannya.
Ada sedikit perbedaannya enggak apa-apa, tapi biasanya tetap bisa baca. Saya baca tulisan pegon versinya orang lain ya bisa biasanya. Orang lain baca tulisan pegon versi saya biasanya tetap bisa walaupun ada perbedaannya. Enggak apa-apa. Kalau ada yang beda sedikit-sedikit enggak apa-apa ini. Ini sedikit tentang makna pegon dan simbol makna. Ada juga yang double. Ibu. Apa? Buku. Enggak ada, Ibu. Yang ada ini. Yang ada ini, Diska Ellen. Enggak ada buku Metatika ya? Bukunya Ustazah mana? Enggak ada ketinggalan ya? Misalnya al-ahkamu. Ini satu kata boleh sih beberapa simbol makna ini. Ini contohnya. Ahkam itu jamak dari hukum. Kalau dimaknani al-ahkamu utawi piro-piro, beberapa hukum. Piro-piro itu berarti lebih dari dua kalau di bahasa Arab. Lebih dari dua kalau beberapa itu. Karena jamak. Kalau dua itu berarti nanti tasniyah belum jamak. Karena beberapa itu banyak jamak disingkat diberi simbol makna jim. Piro-piro hukum. Begini. Utawi piro-piro hukum. Nah, jim ini ya. Jim kalau di bawah maknanya piro-piro, kalau di atas mongko atau maka. Ini satu kata bisa dua simbol makna. Boleh ini. Al-ahkamu utawi piro-piro hukum. Tulisan pegon yang asli dari Arab harus ditulis versi Arab. Seperti hukum ini kan seperti ini tulisannya. Menulis kata hukum bahasa Arabnya itu kan hukmun. Tulisannya seperti ini, maka tulisan pegonnya harus tetap seperti ini. Hukum begini. Diharokati tidak apa-apa. Tapi nggak boleh seperti ini. Hukum begini nggak boleh. Hukum nggak boleh. Kenapa? Karena ada versi Arabnya yang asli. Seperti masjid. Masjid ya tetap seperti ini walaupun ditulis pegon. Tidak boleh. Masjid seperti ini tidak boleh. Ya. Yang betul seperti ini. Indonesia. Masjid begini. Ya pakainya yang atas. Tetap yang atas. Tidak boleh. Kalau tulisan pegon, kebetulan ada tulisan Arab aslinya, berarti kita pakai versi Arabnya. Masjid ya tetap seperti ini kalau nulis. Saya pergi ke masjid misalnya. Ya saya pergi ke masjidnya tetap seperti ini. Karena tulisan Arab masjid sudah maklum, pasti tahu masjid untuk sholat begitu. Nah ini kaf atau hamzah tidak apa-apa ya, sembarang ini tinggal versinya. Ya untuk sholat. Nah, sholatnya juga enggak sholat, ya enggak begini, tetap begini. Karena sholat itu ada Arabnya, ada versi Arabnya sholat. Cara nentukannya gimana? Ya kalau ada misalnya untuk ini kan bahasa Indonesia asli kan, bukan bahasa Arab, berarti ya kita tulis seperti teori pegon yang kita pelajari. Tapi kalau ada versi Arabnya, ya ditulis versi Arab aslinya. Misalnya masjid, musola, apalagi itu. Sholat, sholawat. Itu kalau kita nulis sebuah karangan dalam tulisan pegon, ya berarti tetap ditulis versi Arabnya. Apalagi yang tulisan Arab dipakai di bahasa Indonesia. Masjid, sholat, seperti hukum tadi, ya tetap seperti ini, hukum, bukan hukum begini. Ya kira-kira nanti kalau ada tulisan Arab aslinya, kita pakai tulisan versi Arabnya di tulisan pegon, ya.
Sementara ada yang bertanya? Atau mau dicatat dulu beberapa menit? Setelah ini nanti kita perkenalan dengan rujuk. Nah, rujuk. Barangkali ada yang belum kenal, yang kenal berarti ya tinggal mengulang lagi. Rujuk. Ada yang ngeprint file yang saya kirim waktu daring tentang pegon, tentang simbol makna. Nggak ada yang ngeprint, nggak apa-apa ya. File yang saya kasihkan tentang simbol makna itu, mim, utawi, khobar itu, fa, nun, yang print-printan itu kan yang lebih lengkap. Ini yang apa dari kitab yang di pondok. Oh ya. Cuma enggak bukan yang Cuma dibaca. ya ini versi Arabnya, ini Indonesianya ya. Yang Jawa enggak ada, enggak apa-apa. Yang penting tahu. Tulis di sini. Utawi iku Cuma kan kita enggak pakai yang nunfa sama nunfa. nunfa. Karena umumnya saat kita dengar sopo gitu ya, otomatis fa gitu. Tapi kalau memang jeli sih harusnya nunfa. Bedanya kan itu di fiilnya. Perbedaannya begini. Ini contoh saja ya. Itu fiil pasif sama aktif itu. Doroba, zaitun, amron. Dengan dzuriba amrun. Doroba ini saya maknani Jawa saja ya. Sudah memukul, wis mukul. Sopo, siapa, zaitun zaid, amron ing amer. Ini sopo. Ini juga sopo. Tapi pakainya enggak fa ini. Yang betul. Duriba. Ya wis. Wis dipukul. Sopo. Nah ini pakainya non fa ini aslinya. Sopo amrun. Amer. Amer itu amer. Nek Umar itu Umaro, nggak ada wawunya, itu Umar. Kalau ada wawunya Amr. Ini bedanya. Ini yang tadi kemarin saya nggak ngasih nunfa itu karena kalau awal agak bingung. Ini kalau kalian maknani, sedang maknani dan ada yang membacakan, bacaannya sama soponya. Doroba wis mukul sopo, zaitun zaid, duriba wis dipukul sopo gitu. Karena umumnya saya sendiri biasanya kalau dengar sopo itu pasti langsung fa gitu. Seringnya kan fa. Tapi kalau memang ingat, oh ini sebelumnya itu di. Berarti kata kerja pasif. Berarti soponya ini pakai nun fa. Namanya naibul fa'il itu. Tapi enggak apa-apa misalnya waktu maknani setiap sopo kamu tulis fa gini enggak apa-apa wis. Untuk saat ini. Nanti naibul fa'il materinya di kitab nanti agak tengah. Itu perbedaannya saja antara fa dan nun fa. Itu di fiilnya ya, di kata kerjanya. Aktif sama pasif. Catat dulu.
Sen 1 yang belum kembali siapa? Yang belum berangkat ke pondok. Rizwan. Rizwan namanya siapa lengkapnya? Rizwan. Oh, Muhammad Rizwan. Sama siapa? Arvin Fadil. Ahmad Fadil bukan ya? Arvin Fadil. Dua ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 15 yang masuk sesi 1. Ini permanen ini. Ini. Ini contoh yang ada rujuknya misalnya. Al-af'alu salah satun wahia madzin wa mudhari'un wa amrun. Baru maknanya ada yang bisa? Al-af'alu utawi beberapa ya pira-pira fi'il iku salah satun tiga begini boleh, telu ini ya nggak apa-apa, telu atau bahasa Indonesianya tiga wahia lan utawi boleh salasah, boleh af'al, boleh. Misalnya kita pakai af'al ini, diberi tanda begini. Tandanya modelnya terserah kamu. Misalnya bintang gitu enggak apa-apa. Yang penting kamu tak tahu tandanya di situ gitu. Wahia itu maknanya adalah
dan utawi beberapa fi'il tadi, ya berarti wahia utawi tinggal begini. Berarti ini menunjukkan bahwa maknanya adalah sama dengan ini. Ini contohnya rujuk. Iku madin fi'il madi wa mudhari'un lan fi'il mudhari' wa amrun lan fi'il amr. Ini ya, model tandanya terserah. Tadi seperti ini, ada yang model angka, tanda bintang, misalnya rumus-rumus kimia itu kamu buat tanda seperti ini, tidak apa-apa itu. Model-model apa itu, alfa, delta atau apa itu, ya tidak apa-apa. Buat tanda di kitab, yang penting kamu tahu nanti. Beda lafadz, beda tanda, beda lafadz, beda tanda. Misalnya kalau kamu mau ngulangi tanda, ganti halaman baru diulangi, tidak apa-apa, biar tidak bingung. Seperti ini ya, rujuk. Jadi ada simbol, ada rujuk untuk mempersingkat makna. Kalau ada makna yang sangat familiar, tidak ditulis tidak apa-apa. Wa, lan seperti ini. Wa, dan kan. Wa itu pasti dan. Tidak pasti sih. Paling umum dan. Ada yang artinya demi juga sih. Wallahi demi. Tapi yang paling umum dan. Misalnya seperti ini, lan ini atau dan tidak usah ditulis tidak apa-apa. Yang lafadz lengkap ini kamu misalnya sudah sangat hafal, ya tidak ditulis maknanya tidak apa-apa, kamu tulis saja simbol sama rujuknya toh. Makna-makna ini sudah terlalu hafal, ya tidak usah ditulis tidak apa-apa. Ya, kalau sudah tahu maknanya, makna-makna yang familiar dan misalnya kelawan bi itu dengan, ila itu ke, bahasa Jawanya ila itu maring misalnya. Nggak usah diberi makna juga nggak apa-apa. Misalnya kalian sudah sangat hafal ya. Ini contohnya rujuk. Setelah ini kita bahas pembagian kata. Ini kan sudah ada kata kerja, kata yang lainnya setelah ini. Ada yang ditanyakan silakan. Pegon, simbol, rujuk. 3 ini. Setelah ini pembagian kata, pembagian fi'il, pembagian kata, pembagian fi'il. Kata kalau kita belajar nahwu shorof biasanya tulisannya disebut dengan kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya jumlah. Biasanya jumlah mufidah namanya, kalimat sempurna. Ada kalimat isim. Ya tulis ya. Berarti ini kata. Kata apa kalimat isim? Kata benda. Bisa kata keterangan. Bisa kata sifat. Jamilun, ganteng, tampan. Itu masuk kalimat isim. Kalau misalnya faslun kelas, saburotun pasti kelihatan bendanya. Kata benda. Kalimat fi'il. Kata
kerja. Kalimat huruf kata apa? Kata penghubung, kata depan, kata sambung. Setiap huruf atau gabungan huruf yang ada maknanya. Bi, ba, dengan, ya. Min, dari, wa, dan. Kalau misalnya ka juga ada, seperti. Kalau misalnya begini, so, ini huruf tapi nggak ada maknanya, berarti huruf tapi bukan masuk kalimat huruf, ini yang bukan. Atau yang dua double misalnya apa? Fako misalnya, ini juga nggak ada. Kalau satu atau dua huruf yang ada maknanya masuk kalimat huruf. Kalau yang seperti ini sembarang, nggak ada artinya, nggak ada maknanya, berarti huruf tapi bukan masuk kalimat huruf. Yang paling banyak nanti kalimat isim ini, karena ada kata benda, kata sifat, kata keterangan masuk situ. Kalimat fiil seperti yang dimaknani tadi. Yang pertama fiil madhi, kata kerja lampau. Verb past tense kalau bahasa Arab, bahasa Inggris. Verb 2 katanya ya, ada yang bilang. Fi'il mudhari', kata kerja sedang atau akan, ini untuk saat ini atau masa depan. Fi'il amar atau amrun, kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Contohnya, fataha, artinya telah membuka. Telah membuka. Ada telahnya ya, karena lampau. Misalnya telahnya enggak usah ditulis, gimana? Tulis saja sebenarnya. Tapi kalau ada keterangan masa lalunya, misalnya saya kemarin buka pintu. Bil amsi fatahtu al-baba. Telahnya kalau enggak ditulis enggak apa-apa, karena ada bil amsinya kemarin. Tapi kalau misalnya satu kata saja ini dikasih telah biar terlihat kali ini lampau, fi'il madhi. Fataha fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya yaftahu. Artinya sedang atau akan membuka. Perintahnya iftah. Bukalah. Fataha yaftahu iftah. Secara umum seperti ini. Perubahan katanya bisa kita temukan nanti di tasrifan ini nanti. Fataha yaftahu fathan wa muftahan. Ada berapa perubahan ini? 14 kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 perubahan.
yang 3 diantaranya adalah fi'il madhi, mudhari, dan amr itu. Nanti penjelasan rincinya ada di dalam ini, kan kita akan bahas. Ini biar kita tahu dulu materi pendahuluannya sebelum masuk pembahasan kitab jurmiyahnya. Biar lebih gampang nanti kalau sudah kenal beberapa materi dasarnya. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Jika ada yang bingung, pembagian kata, kemudian pembagian kata kerja, silakan. Misalnya dicatat dulu juga tidak apa-apa. Ketua kelasnya siapa ini? Sen 1. Namanya siapa? Abian. Abimanyu. Abian Abimanyu. PJ-nya Dava. Ini Dava. Kamu ya? Dava Naufal ya? Nanti walaupun tidak daring tetap PJ ya. Misalnya ada tugas, teman-temannya diingatkan untuk segera menyelesaikan misalnya nanti ke depannya. Pelajaran yang lain juga tetap ada PJ-nya kan ya? Pelajaran-pelajaran MIPA, bahasa. Insya Allah nanti kalian juga dapat buku ini dari sekolahan. Ini ya, ini jurumiyah, tapi ada tambahan keterangan imritinya. Ini buat bacaan. Ya buat kita belajar juga, buku pendamping. Terjemahan dari jurumiyah ini juga ada penjelasannya. Sama Durusul Lughah. Durusul Lughah nanti sering dipakai di diniyah, tapi nanti Durusul Lughahnya bahasa Arab, kitab bahasa Arab. Insya Allah yang jatah buku bahasa Arabnya. Kalau yang normal seperti kakak kelas kalian sebelum-sebelumnya kan kalian datang bulan Juli sudah diniyah juga, tapi diniyahnya biasanya dites dulu ya. Ada tes diniyah, kemudian dikelompokkan. Berarti kelas pagi sama kelas diniyah biasanya beda. Kosong komposisi santrinya di kelas itu beda biasanya. Nah, salah satu pelajarannya ya bahas sorof, ya kitab ini yang dibahas nanti. Apalan biasanya fa'ala yafulu fa'lan fa'lan itu nasron. Jadi kalian sudah kenal bagi yang belum pernah belajar sama sekali. Karena ini belum diniyah belum aktif. Jadi nanti kita agak banyak juga bahas tasrifan ini sebagai bahan permulaannya, materi pendahuluannya. Ada yang pernah mendengar fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, ada yang pernah mendengar fi'il nahi. Apa itu? Itu bagian dari fi'il apa enggak itu? Di sini kan salah satu. Ada yang bisa menjelaskan fi'il nahi kok enggak termasuk arba'atun gitu? Madhi wa mudhari'un wa amrun wa nahyun misalnya. Tadi siapa ada yang mau jawab tadi?
Hah? Lam ala? La? La nahi. Ya. Misalnya ini begini. Kalau voice biru ya. Nasara telah menolong. Yang suruh sedang atau akan menolong. Unsur tolonglah. Kemudian la tangsur, jangan menolong. Ini madhi, ini mudhari', ini amr, ini nahi. Dikatakan ini adalah fi'il nahi. Nahi begini. Fi'il nahi. Nasara, dia telah menolong. Yang suruh, dia sedang atau akan menolong. Saat subjek atau pelaku dia diganti kamu, kamu sedang menolong, yang suruh berubah menjadi tang suru. Kalau saya menolong, ang suru. Nanti ada pembahasannya. Yang suruh dia menolong, kalau kamu menolong, tang suru. Tang suru. Berarti asalnya ini adalah tang suru. Diberilah. La ini artinya jangan. La yang berarti jangan, ini adalah namanya la nahi. La nahi, la yang artinya jangan. Tang suru adalah fi'il mudhari', kamu menolong. Dikasih la, jangan menolong, kamu jangan menolong. Tang suru menjadi tang sur gitu. Ini adalah fi'il mudhari'. Jadi fi'il nahi adalah fi'il mudhari' yang kemasukan la nahi. Berarti asalnya fi'il mudhari'. Makanya tidak termasuk pembagian fi'il. Karena itu adalah aslinya fi'il mudhari'. Saat pelakunya kamu, diberi la ini, la tangsur. Ya boleh sih, tidak harus kamu. Kalian, kamu perempuan ya boleh. Paling di tasrifan paling umum ya la tangsur, kamu. La tangsur, la tadrib dan sebagainya. Tajlisu. Jalasa yajlisu, jalasa duduk, tajlisu kamu sedang duduk. Tajlisu. Diberi la nahi, jadi la tajlis, kamu jangan duduk. Ini namanya la nahi tadi ya. Nahi. Kalau kamu tidak duduk, la tajlisu. La yang artinya tidak namanya la nafi. Nafi. Berarti kalau la nafi tidak mempengaruhi, artinya tidak. Ini tidak. Yang ini jangan. Sama-sama la-nya, tapi fi'il mudhari'nya ini beda. Kalau kemasukan la yang jangan, tajlis, tangsur, nanti la taftah juga jangan buka. Kalau la tidak, la tajlisu tidak terpengaruh, tetap berharokat dhammah, tidak jadi sukun. Asalnya sukun, kemasukan la nahi, la tajlis.
Kalau la nafi tetap tidak. Tidak, kamu tidak duduk. Harokatnya tidak berubah, sukun. Tidak menjadi sukun, tetap dhamma. Itu kalau bedanya na, la yang artinya jangan dengan la yang artinya tidak. Iya, silakan. Aman ya? Nggak ada pertanyaan? Paham ya? Tadi pegon simbol makna. Kalau simbol makna yang kalian pakai yang kira-kira kalian lancar dan paham menggunakannya ya. Semakin sering maknani, semakin tambah simbol yang ketahui ya, nanti semakin banyak yang dipraktekkan dipakai. Rujuk juga begitu. Itu yang tentang makna. Kemudian tadi pembagian kata, pembagian fiil atau kata kerja. Tambahannya tadi lanahi sama lanafi. Insya Allah hari ini review materi itu saja. Pertemuan berikutnya masih review lagi. Karena kemarin daring, ini baru tatap muka, biar insya Allah lebih paham. Yang di rumah juga. Kelas ini 2, kelas sebelah enggak tahu berapa. Yang masih di rumah, enggak tahu. Enggak tahu ya. Beberapa yang masih di rumah, mungkin nanti tanggal 27 baru ke sini. Silakan dimatikan. Sampun cukup.